Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan tentang aksioma, postulat, dan teorema pada titik, sudut, garis, segitiga, dan lingkaran. Nah, sebelumnya kita ketahui apa sih itu postulat, apa sih itu teorema, dan apa sih itu aksioma. Nah, penjelasannya akan ada di sebelah sini. Eh, Kalau aksioma itu adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu bukti. Jadi kalau aksioma itu eh, pernyataan yang benar tanpa perlu bukti. Nah, eh, dan kalau postulat ini adalah pernyataan yang digunakan untuk mendefinisikan objek atau hubungan dalam sistem geometri. Dan dasar ini konseptual untuk pemahaman ruang objek dalam geometri. Dan banyak di orang menyebutnya postulat ini hampir sama dengan aksioma. Pernyataan benar yang tidak harus dengan bukti. Nah, kalau teorema ini pernyataan yang dapat dibuktikan berdasarkan aksioma dan postulat. Dalam suatu sistem geometri, mereka adalah hasil dari dedukasi logis dan langkah-langkah bukti. Jadinya kalau teorema ini pernyataan yang perlu bukti dari postulat dan aksioma ini. Mungkin sampai di sini sudah tahu ya teman-teman apa sih bedanya antara teorema, postulat, dan aksioma itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan secara lengkap pembuktian tentang teorema, aksioma, dan postulat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teorema dan postulat atau aksioma mengenai titik. Titik sendiri yaitu merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik merupakan konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran dan berat, dan titik itu disimbolkan dengan nokta. The midpoint of a segment atau titik tengah suatu ruas garis, yaitu garis dari titik A ke titik B, ruas garis dari titik A ke titik B, dan kita harus mencari titik tengahnya. Kita misalkan titik tengahnya itu C, yaitu definisinya titik C bisa dikatakan titik tengah dari titik A dan B jika dan hanya jika C berada di antara titik A dan C berada di antara titik B, dan AC sama dengan CB. Kita ambil contoh teorema 2.8. Misalkan A besar dan B besar adalah dua titik pada garis, dan misalkan A kecil dan B kecil adalah koordinator-koordinatornya. Jika C adalah titik dengan koordinator A plus B per 2, maka C adalah titik tengah dari ruas garis AB. Membuktikan bahwa C adalah titik tengah dari ruas garis A dan B. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan bahwa C berada di antara A dan C berada di antara B. Untuk yang kedua, kita akan membuktikan bahwa AC adalah sama dengan CB. Pertama, kita akan membuktikan bahwa C lebih besar dari A dan C kurang dari B. Diketahui A besar dan B besar, koordinatornya adalah A kecil dan B kecil, sehingga berlaku A kurang dari B atau B kurang dari A. Kita mengambil A kurang dari B, maka bisa berlaku bahwa A kurangi B. Kita tambahkan kedua ruasnya dengan A, yaitu A plus A kurang dari A plus B, yaitu 2A kurang dari A plus B, dan A kurang dari A plus B per 2. Dan yang A kurang dari B juga sama, kita tambahkan kedua ruasnya itu dengan B. A plus B kurang dari B plus B,
dan A plus B kurang dari 2B, A plus B per 2 kurang dari B. Maka terbukti bahwa A plus B per 2 lebih besar dari A dan A plus B per 2 lebih kecil dari B. Dengan kata lain, yaitu C lebih besar dari A dan C lebih kecil dari B. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa AC apakah sama dengan CB. AC sama dengan nilai mutlak A dikurangi C. Nilai mutlak A dikurangi C itu sama dengan C dikurangi A. C tadi sudah diketahui bahwa C sama dengan A plus B per 2. Maka C dikurangi A yaitu A plus B per 2 dikurangi A. A plus B per 2 dikurangi 2A per 2 sama dengan B dikurangi A per 2. Kita asumsikan 2B dikurangi B dikurangi A per 2. Dengan kata lain, 2B dikurangi B dikurangi A sama dengan B dikurangi A. 2B per 2 dikurangi A plus B per 2 yaitu hasilnya B dikurangi A plus B per 2 sama dengan B dikurangi C. Kita harus mencari mutlaknya B dikurangi C, yaitu nilai mutlak C dikurangi B. Maka terbukti bahwa AC sama dengan CB. Berdasarkan pembuktian 1 dan 2 terbukti bahwa C adalah titik tengah ruas garis A dan B. Saya akan menjelaskan tentang aksioma, postulat, dan teorema dari garis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu garis. Jadi garis adalah unsur pembentuk bidang atau bangun yang terdiri dari kumpulan titik-titik yang memiliki satu dimensi atau ukuran panjang saja. Garis memiliki panjang yang tak terbatas dan hanya dapat digambarkan sebagian saja. Oke, langsung masuk saja ke aksioma 1. Melalui dua titik sebarang yang tidak berimpit hanya akan dapat dibuat sebuah garis lurus. Kita bisa lihat di bawah ini ada titik A dan titik B. Nah, itu hanya dapat dibuat sebuah garis lurus di antara dua titik tersebut. Oke, lanjut ke aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang memiliki dua buah titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk dalam teorema. Yang pertama, jika dua buah garis masing-masing tegak lurus terletak pada suatu bidang yang sama, maka kedua garis tersebut koplanar atau sebidang. Yang kedua, dua buah garis berbeda dikatakan saling sejajar jika dan hanya jika keduanya koplanar dan tidak berpotongan. Yang ketiga, jika suatu bidang tegak lurus terhadap suatu garis I di titik P, maka setiap garis yang tegak lurus terhadap garis I di titik P terletak pada bidang. Di sini terdapat contoh teorema yang terbukti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut. Sudut adalah sebuah gambar yang terbentuk oleh dua buah garis lurus yang bertemu di suatu titik. Garis-garis tersebut dinamakan kaki sudut. Sementara titiknya disebut vertex atau titik sudut. Ada beberapa jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip, di mana sudut lancip ini adalah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku, yaitu suatu sudut yang besar sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besar sudutnya di atas 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besar sudutnya yaitu 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut refleks adalah sudut
yang besarnya yaitu antara 180 dan 360 derajat. Baik, di sini selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sudut. Yang pertama yaitu sudut penyiku. Sudut penyiku yaitu dua buah sudut yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan 90 derajat. Nah, seperti gambar di samping, sudut penyiku yaitu sudut 2 dan 3. Kemudian sudut pelurus adalah dua buah sudut yang ketika dijumlahkan besarnya yaitu 180 derajat. Nah, pada gambar yaitu sudut CD, sudut AB, EF, dan GH. Kemudian sudut bersisihan atau sudut yang bersebelahan. Pada gambar di samping, sudut GOE bersebelahan dengan sudut EOA, di mana kedua sudut ini melewati sudut E. Kemudian sudut yang bertolak belakang. Pada gambar di samping, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, serta 4 dan 8. Teorema pada sudut. Yang pertama yaitu selisih sudut pelurus dan penyiku yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua yaitu kedua buah sudut yang pelurusnya sama, maka besar sudutnya akan sama. Dan yang ketiga, ketika sudut bertolak belakang, maka besar sudutnya akan sama besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema pada segitiga. Mari kita mulai dengan membuktikan teorema Pythagoras sebaliknya. Yang pertama, buktikan teorema Pythagoras sebaliknya. Teorema Pythagoras sebaliknya mengatakan bahwa jika dalam segitiga panjang kuadrat dari satu sisi sama dengan jumlah panjang kuadrat dari dua sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Misalkan ada segitiga ABC dengan panjang sisi AB, AC, dan BC. Dan kita ingin membuktikan bahwa jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Bukti yang pertama, misalkan C adalah panjang sisi terpanjang dalam kurung hipotenusa dan A serta B adalah panjang sisi lainnya. Yang kedua, dengan asumsi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2, kita ingin menunjukkan bahwa sudut C adalah sudut siku-siku. Dan yang ketiga, ambil segitiga CDE di mana D adalah titik tengah sisi BC dan E adalah titik pada sisi AC, sehingga DE tegak lurus dengan AC. Yang keempat, kita tahu bahwa CD sama dengan 0,5B karena D adalah titik tengah BC dan CE sama dengan 0,5A karena adalah titik tengah AC. Dan yang kelima, dalam segitiga CDE dengan Pythagoras, kita punya CE pangkat 2 plus CD pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2, yaitu 0,5A pangkat 2 plus 0,5B pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2. Yang keenam, ini menjadi A pangkat 2 per 4 plus B pangkat 2, di mana DE pangkat 2 yang setara dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 dibagi 4 sama dengan DE pangkat 2. Yang ketujuh, kembali ke segitiga asal ABC. Kita memiliki C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Yang delapan,
oleh karena itu A pangkat 2 plus B pangkat 2 dibagi 4 sama dengan C pangkat 2 bagi 4, yang berarti DE pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 per 4. Yang kesembilan, sekarang kita tahu bahwa DE pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 per 4, yang berarti DE sama dengan C pangkat 2. Mohon maaf, yang berarti DE sama dengan C per 2. Yang ke-10, jika DE sama dengan C per 2, maka sudut CDE adalah sudut siku-siku. Yang ke-11, karena sudut CDE adalah sudut siku-siku, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Teorema segitiga dalam geometri dapat dibuktikan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis teorema segitiga yang Anda maksud. Berikut adalah bukti singkat untuk teorema Pythagoras. Sebagai salah satu contoh teorema segitiga, yaitu teorema Pythagoras. Dalam sebuah segitiga siku-siku panjang, kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa adalah sama dengan jumlah panjang kuadrat dari kedua sisi yang lebih pendek. Bukti, misalkan ABC adalah segitiga siku-siku dengan sisi miring AB dan sisi pendek AC dan BC. Panjang AB adalah C, panjang AC adalah A, dan panjang BC adalah B. Kita ingin membuktikan bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Ini dapat dibuktikan dengan menggunakan aljabar. Yang pertama, gambar persegi dengan sisi panjang C. Persegi ABCD dengan titik D sebagai sudut siku-siku dan AB sebagai salah satu sisi. Yang kedua, gambar juga dua persegi dengan sisi panjang A dan B. Letakkan satu persegi, misalnya persegi ABEV, di sisi AC dan satu persegi, misalnya persegi ACDG, di sisi BC. Dan yang ketiga, sekarang kita memiliki tiga persegi dan kita ingin menunjukkan bahwa luas persegi ABCD sama dengan jumlah luas persegi ABEF dan ACDG. Yang keempat, luas persegi ABCD sama dengan C pangkat 2 karena AB adalah sisi miring segitiga. Yang kelima, luas persegi ABEV sama dengan A pangkat 2 karena sisi BE adalah sisi pendek segitiga dan panjang adalah A. Yang keenam, luas persegi ACDG B pangkat 2 karena sisi CD adalah sisi pendek segitiga dan panjangnya adalah B. Yang ketujuh, oleh karena itu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Ini membuktikan teorema Pythagoras yang merupakan salah satu contoh teorema segitiga dalam geometri. Baik, sebelum kita menuju pada segitiga, saya akan menggambarkan sedikit bahwa segitiga itu ada beberapa macam, yaitu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga segi suku, dan segitiga tumpul. Nah, itu macam-macam pada segitiga. Setelah itu, saya akan menjelaskan teorema mengenai pada segitiga. Teorema segitiga yaitu teorema segitiga sama kaki. Di dalamnya berisi jika dua sisi pada suatu segitiga kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut kongruen. Nah, itu yang dimaksud adalah jika pada segitiga ABC itu pada sudut kaki yang sama itu dinyatakan kongruen. Nah, dan sudut-sudut antara B dan C ini itu kongruen juga. Kita langsung buktikan saja bahwa pada segitiga itu buktikan bahwa sudut B itu kongruen dengan sudut C. Nah, kesesuaian antara segitiga dengan dirinya sendiri pada segitiga ABC itu dengan segitiga ACB. Nah, oleh karena itu
AB ini kongruen dengan AC dan AC kongruen dengan AB, dan sudut A ini kongruen dengan dirinya sendiri. Jadinya sudut A kongruen dengan sudut A. Nah, pada pembuktian ini bisa kita lihat di sini untuk pernyataan dan alasannya. Yang diketahui itu adalah AB kongruen dengan AC. Nah, sifat simetris kongruensinya itu AC kongruen dengan AB. Nah, dan selanjutnya sifat refleksi kongruensi sudut. Nah, sudut ini yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa sudut A itu kongruensi dengan dirinya sendiri. Mungkin di sini paham ya. Dan lanjut pada selanjutnya, langkah 1, 2, dan 3 yang sudah saya sebutkan barusan itu, segitiga ABC itu kongruen dengan sudut ACB. Coba kita bayangkan, atau ini sudah ada gambar di sini. Silahkan kalian lihat sendiri bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan ACB. Nah, selanjutnya bagian-bagian yang bersesuaian atau kongruen pada segitiga adalah kongruen. Dan teorema pada segitiga sama kaki sudah terbukti. Baik, selanjutnya adalah teorema segitiga sama sisi dan garis bagi sudut. Nah, teorema kongruensi berikut pada teorema segitiga sama sisi ini adalah: diketahui kesesuaian antara dua segitiga ini atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan AHC. Coba lihat pada gambar yang sudah diterterakan. Dan dengan sifat transitif kongruensi, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, diketahui bahwa AB kongruen dengan DE. Dengan BC juga kongruen dengan EF AC. Nah, kongruen juga dengan DF. Nah, kita buktikan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Nah, diketahui bahwa garis AC ini bersektor dengan garis BD. Nah, maka yang ditanya pada segitiga ABC itu kongruensi dengan segitiga DEF. Nah, coba kita lihat pada gambar di sini, kita perhatikan seksama bahwa pembuktian ini adalah sudah terbukti bahwa teorema pada segitiga sama sisi itu sudah terbukti. Nah, selanjutnya pada teorema SAS atau side angle side menyatakan bahwa jika dalam dua segitiga, dua sisi yang berdekatan dan sudut di antara sisi-sisi tersebut sebanding atau sama, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebanding. Untuk membuktikan teorema ini, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, misalkan ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan dua sisi yang berdekatan dan sudut di antara sisi-sisi tersebut sebanding sebagai berikut. Yang pertama, AB itu sama dengan DE, sisi yang sebanding pertama. Yang kedua, yang sisi sebanding kedua itu ada BC dan EF. Nah, sudut yang sebanding itu sudut B dan sudut E. Nah, kita ingin membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebanding. Nah, untuk caranya yang pertama itu kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebanding dalam hal kesamaan bentuk. Artinya, proporsi panjang sisi itu, panjang sisi mereka itu sama.
Nah, yang kedua, kita sudah memiliki sisi yang sebanding. Yang pertama yaitu AB sebanding dengan DE. Selanjutnya kita mempunyai sisi juga yang sebanding, yaitu BC dan EF. Ya, yang terakhir ini yang sudah kita ketahui bahwa yang sebanding juga itu adalah sudut B dengan sudut E. Nah, dengan demikian segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebanding berdasarkan teorema ini. Panjang sisi mereka berada dalam proporsi yang sama dan sudut di antara sisi yang sebanding adalah sama. Nah, demikian teorema ini telah terbukti bahwa teorema ini menyatakan bahwa jika dua segitiga memiliki dua sisi yang berdekatan dan sudut di antara sisi-sisi tersebut sebanding, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebanding dalam hal bentuk. Nah, dan selanjutnya adalah teorema ASS atau angle side. Nah, pada teorema ini sebenarnya teorema ini tidak selalu benar. Nah, itu berarti jika dua segitiga memiliki dua sudut dan satu sisi yang sebanding atau dengan sudut yang berada di antara sisi-sisi tersebut, mereka mungkin tidak selalu segitiga yang sebanding. Dalam kasus ini, kita tidak bisa membuktikan teorema ini karena teorema itu sendiri tidak berlaku untuk semua situasi. Jadinya pada teorema ini itu tidak bisa dibuktikan karena teorema ini tidak selalu benar. Yang sudah saya sebutkan tadi, teorema ini dikenal sebagai kesalahan atau postulat atau kesalahan teorema dan menjadi dasar bukti bahwa segitiga dengan dua sudut atau satu sisi yang sebanding tidak selalu membentuk segitiga yang sebanding. Nah, maka dari itu kita akan lanjut pada teorema segitiga dalam segitiga atau triangle inequality theorem. Menyatakan bahwa dalam segitiga, panjang sisi yang ketiga tidak boleh lebih panjang daripada jumlah panjang dua sisi yang lain. Untuk membuktikan teorema ini, mari kita asumsikan ada segitiga ABC. Mari kita gambarkan bahwa ada segitiga ABC dan kita ingin membuktikan bahwa AC itu kurang dari atau sama dengan AB plus BC. Nah, kita buktikan. Ambil segitiga pada ABC dengan panjang sisi AB dan BC dan AC. Nah, pertimbangkan pada sisi AC. Nah, bahwa kita itu ingin membuktikan bahwa AC itu tidak boleh lebih panjang daripada jumlah panjang AB dan BC. Nah, dengan kata lain, kita ingin membuktikan bahwa AC itu kurang dari atau sama dengan AB plus BC. Untuk membuktikan ini, mari kita berikan argumen pada berikut. Pertama, marilah kita asumsikan bahwa sebaliknya, yaitu AC itu lebih dari AB plus BC. Kita asumsikan saja. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa panjang sisi dalam segitiga itu tidak bisa bernilai negatif, sehingga panjang sisi harus positif. Dengan demikian, kita bisa menulis ulang bahwa AC itu lebih besar daripada AB plus BC. Sebagai AC itu min BC lebih dari AB. Nah, sekarang mari kita ambil segitiga baru ABD. Kita ambil segitiga baru ya, dengan panjang sisi AB, BD dan AD, di mana BD adalah jarak yang sejajar dengan BC. Jadi BD ini adalah jarak yang sejajar ya dengan BC dan terletak di sebelah sisi yang sama dengan BC. Nah, dengan demikian panjang sisi AD sama dengan AC min BC. Nah, karena BC dan BD adalah sejajar dan panjang AC itu lebih dari BC, dari hasil ini kita memiliki AD sama dengan AC min BC. Dan kita juga tahu dari langkah sebelumnya bahwa AC min BC lebih dari AB. Oleh karena itu, AD lebih dari AB. Tetapi ini adalah hasil yang tidak mungkin dalam sebuah segitiga. Mengapa? Dalam segitiga itu sisi yang berlawanan dengan sudut tertajam atau dalam hal ini sisi BD.
selalu lebih pendek daripada sisi yang lebih panjang yang berlawanan dengan sudut lebih besar. Dalam hal ini sisi AB, karena AD lebih besar dari AB adalah hasil yang tidak mungkin. Asumsi awal kita bahwa AC itu lebih besar dari AB plus BC itu harus salah. Oleh karena itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa AC itu kurang dari atau sama dengan AB plus BC yang membuktikan teorema segitiga dalam segitiga. Nah, demikian. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa dalam segitiga panjang sisi yang ketiga tidak boleh lebih panjang daripada jumlah panjang dua sisi yang lain. Nah, mungkin hanya itu teorema yang kami pelajari pada saat ini. Mungkin kita lanjut pada postulat. Ya, kita masuk ke postulat. Postulat segitiga adalah pernyataan dasar dalam geometri yang diterima sebagai benar tanpa memerlukan bukti formal. Postulat ini membentuk dasar-dasar geometri Euclidean yang merupakan salah satu cabang utama dari geometri. Berikut adalah beberapa postulat segitiga yang penting. Yang pertama, postulat 1. Postulat kesamaan sisi-sisi dalam kurung SSS. Jika tiga sisi suatu segitiga sama panjang dengan tiga sisi segitiga lainnya, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebanding. Yang kedua, postulat 2, postulat kesamaan sudut sisi sudut ASA. Jika dua segitiga memiliki dua sudut yang sebanding dan satu sisi yang sebanding dengan sudut yang berada di antara sisi-sisi tersebut, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang seimbang. Yang ketiga, postulat kesamaan. Postulat yang ketiga yaitu postulat kesamaan sudut sisi lurus AAS. Jika dua segitiga memiliki dua sudut yang sebanding, satu sudut yang berada di antara sisi-sisi tersebut dan panjang sisi yang memisahkan dua sudut, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebanding. Yang keempat, postulat 4, postulat teorema Pythagoras. Dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau dalam kurung hipotenusa adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lebih pendek. Baik, saya akan melanjutkan postulat, yaitu postulat kesamaan. Postulat kesamaan sudut-sudut. Jika dua segitiga memiliki dua sudut yang sebanding, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebanding. Yang sudah dijelaskan pada definisi awal bahwa postulat ini itu kan sama dengan aksioma, pernyataan yang tidak perlu bukti. Jadinya kita di sini hanya menjelaskan tentang postulat saja. Jadi postulat yang saya jelaskan ini postulat kesamaan sudut-sudut. Jika kedua segitiga memiliki dua sudut yang sebanding, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebanding. Nah, postulat yang selanjutnya postulat segitiga sebangun. Segitiga sebanding dengan segitiga lainnya jika tiga sudut dalam satu segitiga sebanding dengan tiga sudut dalam segitiga lainnya. Mungkin lanjut ya. Postulat kesamaan sudut sisi lurus. Nah, jika dua segitiga memiliki dua sudut yang sebanding, satu sudut yang berada di antara sisi tersebut dan panjang sisi memisahkan dua sudut, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga sebanding. Bisa kalian bayangkan ya, ini perlu adanya gambaran dari kalian, ada bayangan juga agar postulat ini lebih dipahami. Nah, selanjutnya postulat segitiga sumbu simetri. Jika terdapat suatu segitiga ya, bayangkan bahwa segitiga terdapat sumbu simetri atau garis yang membagi segitiga menjadi dua bagian yang sama. Nah, bayangkan ya, jika dan hanya jika segitiga itu simetris terhadap sumbu tersebut. Nah, postulat-postulat ini adalah dasar dari geometri
dan digunakan untuk memahami sifat-sifat segitiga dalam berbagai konteks. Mungkin hanya itu teorema atau postulat yang bisa kami sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal lingkaran, definisi lingkaran, unsur-unsur lingkaran, aksioma sekaligus postulat lingkaran. Definisi lingkaran sendiri itu adalah himpunan titik pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu pada bidang tersebut, dan titik tertentu itu dinamakan pusat lingkaran. Jadi kita lihat pada slide tersebut ada sebuah gambar lingkaran. Itu ketika kita letakkan sebuah titik pusat, ketika kita tarik ke sisi samping, itu akan menciptakan beberapa titik. Beberapa titik di samping tersebut itu dikatakan sebuah lingkaran. Seperti itu. Dan selanjutnya unsur-unsur pada lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan sebuah titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Jari-jari menunjukkan panjang ruas garis tersebut. Jadi kita lihat di gambar, ketika kita memiliki sebuah lingkaran dan di tengah-tengah itu ada titik pusat, ketika kita tarik ke sisi samping dari titik pusat ke sisi lingkaran di samping, itu akan menciptakan sebuah garis. Garis tersebut dikatakan jari-jari lingkaran, seperti yang tertera di gambar tersebut, seperti itu. Untuk unsur yang kedua adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Jadi lebih mudahnya, tali busur lingkaran itu adalah sebuah garis yang menghubungkan antara sisi lingkaran satu ke sisi lingkaran yang lainnya tanpa melalui titik pusat, seperti itu. Yang selanjutnya, unsur lingkaran adalah diameter lingkaran. Diameter lingkaran ini merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi diameter ini adalah sebuah garis yang ditarik dari sisi samping lingkaran ke sisi samping satunya yang melewati titik pusat, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah apotema. Apotema itu merupakan ruas garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Kita ingat lagi, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan sisi lingkaran satu ke sisi lingkaran lainnya tanpa melalui titik pusat. Sedangkan apotema dari titik pusat itu kita tarik ke samping, kita tarik ke tali busur. Itu namanya apotema, garis yang ditarik dari titik pusat ke tali busur. Dan yang selanjutnya itu adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu merupakan bagian lingkaran yang terletak di antara kedua ujung tali busur lingkaran. Jadi agar lebih bisa dipahami, bisa dilihat di slide tersebut, yang bergaris merah itu namanya busur. Terus yang selanjutnya anak panah. Anak panah ini merupakan perpanjangan apotema yang terletak di antara tali busur dan busur lingkaran. Jadi apotema tadi kan dari titik pusat ditarik ke busur. Kalau anak panah itu ditarik sampai ke sisi lingkaran melewati tali busur. Yang selanjutnya adalah juring. Juring itu merupakan bidang yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Seperti yang telah tertera di gambar, ada sebuah lingkaran dan ada warna merah, itu dinamakan juring. Yang selanjutnya ada tembereng. Tembereng itu merupakan bidang yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tadi kalau juring itu dibatasi oleh jari-jari, kalau tembereng dibatasi oleh tali busur, seperti yang tertera di gambar tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan perihal aksioma lingkaran. Aksioma lingkaran itu yang pertama, lingkaran memiliki setiap titik pada lingkarannya yang berjarak sama dari pusatnya. Yang kedua, garis yang melalui pusat dan ujung-ujung lingkaran adalah diameter lingkaran. Yang ketiga, lingkaran memiliki radius yang konstan. Dan postulat itu ada dua. Yang pertama, sebuah garis yang tegak lurus terhadap diameter di titik-titiknya juga tegak lurus terhadap lingkaran. Yang kedua, jika sebuah garis melewati pusat lingkaran dan menyentuh lingkaran, maka garis tersebut merupakan diameter lingkaran. Untuk kalian agar lebih mudah memahami postulat dan aksioma ini, bisa melihat kembali keterangan-keterangan perihal
unsur-unsur lingkaran karena itu sangat bersangkut paut dengan aksioma sekaligus postulat. Dan untuk keterangan yang penjelasan yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang teorema lingkaran. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebuah lingkaran. Yang pertama, teorema 1. Setiap tali busur yang tidak memiliki pusat suatu lingkaran, panjangnya lebih kecil daripada diameternya. Langsung ke pembuktian teorema 1, yaitu diberikan sebuah lingkaran yang mempunyai diameter D dan titik pusat O, titik A dan B, seberang titik pada lingkaran. Bisa dilihat di gambar ya. Dan akan dibuktikan garis AB lebih kecil daripada diameter. Buktinya jelas dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga diperoleh garis AB lebih kecil dari garis AO ditambah garis OB. Karena garis AO sama dengan garis OB sama dengan jari-jari atau R di sini ya. Dinamakan dengan R. Maka garis AB lebih kecil dari R plus R atau jari-jari plus jari-jari sama dengan diameter. Nah, sampai di sini bisa dikatakan terbukti. Lanjut ke teorema kedua. Semua tali busur yang panjangnya sama mempunyai apotema yang panjangnya sama juga. Bukti teorema 2 yaitu diberikan sebuah lingkaran yang mempunyai titik pusat yang dilambangkan oleh huruf O dan titik A, B, C, dan D pada lingkaran dengan garis AB kongruen dengan garis CD. Garis OE tegak lurus dengan garis AB dan garis OF tegak lurus dengan garis CD. Akan dibuktikan garis OE kongruen dengan garis OF. Bisa dilihat di gambar ya. Langsung saja ke pembuktian, yaitu suatu garis yang melalui pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur membagi dua sama panjang tali busur dan busur tersebut. Hal ini bisa ditunjukkan dengan fakta bahwa garis tinggi segitiga sama kaki juga merupakan garis berat dan garis bagi. Oleh karena itu, garis AE sama dengan garis CF. Perhatikan bahwa garis OA di sini sama dengan garis OC. Maka dari itu, segitiga OAE dan segitiga OCF kongruen dengan garis OA sama dengan OC, garis AE sama dengan CF, sudut AEO sama dengan sudut CFO. Jadi garis OE kongruen dengan garis OF. Sampai di sini bisa dibilang terbukti teorema yang kedua ini. Lanjut ke teorema ketiga. Semua apotema yang panjangnya sama mempunyai tali busur yang panjangnya sama juga. Bukti teorema yang ketiga, yaitu diberikan sebuah lingkaran berpusat di O dengan garis OE tegak lurus dengan AB, garis OF tegak lurus dengan CD, dan garis OF tegak kongruen dengan garis OF. Akan dibuktikan garis AB kongruen dengan CD. Lanjut saja langsung ke pembuktiannya. Perhatikan bahwa garis AB sama dengan 2 kali garis AE dan CD sama dengan 2 kali garis CF. Maka hal ini sama halnya menunjukkan bahwa garis AE kongruen dengan garis CF. Karena garis AO sama dengan garis CO dan garis OE sama dengan garis OF. Maka dari itu, segitiga OAE dan segitiga OCF kongruen dengan garis AO sama dengan CO, garis OE sama dengan OF, sudut OEA sama dengan sudut OCF. OFC. Jadi garis OAE kongruen dengan garis CF dan AB kongruen dengan CD. Ya, bisa dibilang terbukti pada teorema yang ketiga ini. Lanjut saja ke teorema terakhir, yaitu teorema keempat. Diameter sebuah lingkaran yang tegak lurus dengan suatu tali busur pada lingkaran tersebut membagi tali busur dan busurnya menjadi 2 sama panjang. Bukti dari teorema 4 ini yaitu diberikan diameter CD dari sebuah lingkaran dengan pusat OE, tali busur AB, dan AB tegak lurus dengan CD pada E di sini. Bisa dilihat
pada gambar ya. Akan dibuktikan garis AE kongruen dengan garis BE, garis AC kongruen dengan garis BC, dan garis AD kongruen dengan garis BD. Buktinya perhatikan garis segitiga OEA dan segitiga OEB kongruen karena garis OA sama dengan garis OB, garis OE sama dengan garis OE. Jadi sudut OEA sama dengan sudut OEB. Jadi garis AE di sini kongruen dengan garis BE. Maka dari itu BCAD merupakan layang-layang sehingga garis AC kongruen dengan garis BC dan garis AD sampai kongruen dengan garis BD. Nah, sampai di sini bisa dikatakan terbukti dan sekian yang saya jelaskan. Sampai di sini matematika mudah bukan? Bukan.